Glory from the past. Di sesi video ini, tugas semakin berat karena kita akan melakukan hal yang sangat penting. Sahabat, sekedar mengingatkan, tidak ada yang datang ke kita kecuali kita yang menghendakinya. Tiada sesuatu pun yang datang ke kita kecuali kita yang menginginkannya. Semua kesialan dan keberuntungan kita yang menariknya. Hidup kita ini ada antena yang menarik apa yang mirip, menarik apa yang sangat diinginkan. Didambakan benar-benar ingin, sepenuh hati, dari hati terdalam dan diulang-ulang. Sehingga tubuh kita terinduksi dengan impian kita, terobsesi dengan niat kita, terobsesi dengan cita-cita kita. Sehingga kehadiran video narasi ini bukan hal yang tidak sengaja. Ini jangan-jangan adalah jawaban yang Anda cari selama ini. Ketika hal ini hadir di hadapan Anda, maka saya selaku pribadi yang menginstal keilmuan servomekanisme ini sangat serius memenuhi semua yang Anda butuhkan dengan memberikan pelajaran sepenuh hati. Tentunya sahabat tidak akan menyia-nyiakannya dengan tidak mengerjakan tugas di dalam video narasi ini. Semua tugas ini adalah bagian dari terapeutik atau terapi untuk mengubah segala hal yang buruk, servo buruk agar polanya di break. Tak terkecuali sesi kali ini yang disebut dalam Glory from the Past. Dari setiap sahabat ada banyak hal kesuksesan dari sekarang hingga Anda bayi, baru lahir dulu. Tugas kali ini berat karena sahabat diminta menulis semua glory from the past tersebut. Catatlah seluruh kemenangan-kemenangan di masa lalu. Catatlah seluruh kesuksesan-kesuksesan di masa lalu. Kebahagiaan-kebahagiaan di masa lalu. Keberhasilan, prestasi, apapun itu yang positif. Pertama kali jatuh cinta misalnya. Pertama kali mendapatkan uang gajian. Pertama kali mendapatkan 1 miliar. Juara azan. Mendapatkan beasiswa. Beli mobil atau motor impian. Apapun yang sahabat anggap itu sebagai sebuah kemenangan, tulislah. Sesi ini adalah sesi di mana kita semua ditanya segala yang hadir ke hidup Anda sejak kecil hingga saat ini. Sudahkah Anda mengenalnya? Dan sekali lagi, hal ini penting. Sudahkah Anda mensyukurinya? Ini adalah sebenarnya kami menguji kalau Anda mengingatnya, lalu Anda bangga dan Anda bersyukur. Sesungguhnya Anda pantas mendapatkan yang sama, bahkan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Namun percaya saya, kalau Anda tidak bisa merinci masa kemenangan-kemenangan Anda tadi, tidak bisa banyak atau hanya beberapa, mohon maaf, apa kira-kira Anda layak mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, lebih maju di masa depan? Di mana yang lalu Anda saja tidak ingat, tidak syukuri, tidak benar-benar merasakan nikmat kepada Allah yang telah memberikannya. Apa kira-kira Anda pantas ke depan mendapatkan lebih besar lagi? Pantaskah? Percaya saya, dari ribuan orang yang telah melakukan hal ini, mencatat glory from the past, semakin rinci ke depannya, orang itu memang pantas mendapatkan yang lebih baik, yang lebih dahsyat. Setiap menuliskan kemenangan masa lalu, kesuksesan masa lalu, prestasi masa lalu, ucapkan syukur yang ikhlas kepada Allah Sang Pencipta. Percaya saya, Anda akan mengerjakannya dengan menetes air mata dan itu akan menjadikan pengalaman yang luar biasa. Manfaatkan waktu untuk mengisi daftar kemenangan masa lalu Anda. Ini wujud syukur Anda. Ini wujud berserah diri dan kesadaran akan semua yang hadir karena memang Anda yang mengaturnya. Yaitu Anda sendiri yang Anda syukuri agar pantas mendapatkan semua di depan lebih baik dan terbaik. Sekarang ambil kertas, selamat mengisi tugas tersebut dan tulis di atas kertas tersebut kemenangan masa lalu, glory from the past dengan menyelipkan kata-kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah atas ... Selamat mengisi. Pasti semua sahabat ingin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, dengan teman, dengan relasi, dan juga dengan tim di dalam perusahaan atau organisasi yang Anda berkecimpung di dalamnya. Ada sebuah teknik yang menarik yang sangat efektif di dalam membangun tim trust atau kepercayaan tim tadi. Teknik ini juga sangat baik untuk membuang servo negatif atas kebiasaan buruk yang Anda miliki. Pelajaran dasar pemahamannya begini, otak manusia itu sangat dahsyat. Apapun yang kita ciptakan bisa kita tambahkan atau kita hilangkan. Misalnya ada seseorang yang takut dengan kecoa. Mendengar kecoa disebut saja sudah merinding, jijik. Hal itu karena memang tercipta oleh pengalaman hidupnya. Entah di rumah dulu waktu dia kecil, orang-orangnya pada lebay. Kalau ada kecoa teriak-teriak ketakutan sehingga orang itu pun menjadi ketakutan. Atau ketularan takut. Lalu pernah ketika jalan menuju dapur, tangannya kejatuhan kecoa yang membuat gelas di tangannya jatuh. Perasaan jijik, sebel, terus ditambah lagi dimarahi oleh orang tuanya yang galak. Lengkap itu database akan ketakutan terjadi dalam dirinya.
Ketika dewasa, mendengar kata kecoa saja sudah menimbulkan ketakutan dan rasa jijik yang amat sangat. Lalu ada teknik penyembuhannya. Bagaimana? Sederhana. Hanya dengan kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, dan belief system percaya. Hal ini bisa disembuhkan. Dia, teman kita tadi yang trauma tadi dengan kecoa, dibayangkan di tangannya, hadirkan melalui imajinasinya, ada bola kristal di tangannya. Hanya dalam imajinasinya ada bola kristal bening di tangannya. Lalu perintahkan ke dia, hadirkan bayangan TV di dalam bola kristal tadi. Dan setelah dia membayangkan TV di dalam bola kristal tersebut, lalu kita katakan, hadirkan bayangan kecoa ada di acara TV tersebut, di dalam bola kristal tersebut. Di awalnya dia mungkin agak jijik atau agak takut, tetapi ingat, ada 2 lapis yang melindungi dirinya dari kecoa tadi dalam bayangannya. 1, itu di TV. 2, TV-nya ada dalam bola kristal. Lalu beri dia ilustrasi bayangan bahwa bola kristal tadi ada kabut warna hitam yang menutupi pemandangan dirinya ke kecoa tadi, dan kemudian timbulkan perasaan superior bahwa dialah pengendali bola tadi. Dia bunuh dengan kabut hitam kecoa tadi, dan dalam hitungan 3, 1, 2, 3 bola kristal tadi perintahkan ke dirinya, buang sejauh-jauhnya. Percaya saya, bawa kecoa plastik, dekati dia. Saat itu dia akan merasa tidak terlalu jijik lagi atau traumanya terhadap kecoa hilang. Setidaknya 50-90% berdasarkan pengalaman akan hilang traumanya atau sembuh. Oke, kita bukan mau mendetailkan teknik ini, tapi kita ingin bagaimana servo kita yang jelek hilang dan tim kita menjadi kompak. Biasanya dalam organisasi saya, kita akan melakukan projected imaginary tadi bersama-sama. Katakan kantor kami yang di Jakarta, kami menyewa villa di puncak yang bisa buat tinggal 25 staf tim kami. Yang mana acaranya nanti sederhana. Kita hanya makan malam lalu menyalakan api unggun. Ketika api unggun lagi disiapkan, semua peserta wajib menulis di sebuah kertas akan masalah dalam dirinya yang akan dibuang. Kertas ini nanti akan digulung-gulung, digenggam lalu dibuang ke dalam api unggun. Ketika api membesar, setiap orang maju satu persatu bergiliran dan menceritakan apa masalah dirinya yang mau dia buang selama 1 menit. Semua yang sisanya hadir mendengarkan dengan seksama, tidak ada suara, hanya yang maju ke depan yang berbicara. Iringi dengan musik instrumental ya untuk memberi kesan syahdu. Apa yang terjadi? Anda bisa menitikkan air mata di beberapa teman yang bercerita tadi. Karena memang setiap luka punya cerita. Dan di sini kita akan mengenal sisi dalam dari sahabat kita tadi. Lalu dia akan membuang bola kertas tadi. Dia membuang satu masalah besar dalam dirinya. Acara ini bisa 2-3 jaman. Dan pasti sehabis acara ini sharingnya dahsyat. Sehingga setelah acara gathering di puncak tadi, kita jadi mengerti satu dengan yang lain. Mengerti beban masalah dalam diri seseorang dan menjadi saling bantu karena tahu apa yang satu sama lain impikan. Suasana tadi hanya bagian dari pelepasan servo mekanisme negatif seseorang atau kelompok. Sahabat semua, saya sangat sarankan Anda lakukan hal ini dalam organisasi Anda, dalam keluarga besar Anda. Setelah itu, itulah Anda yang baru, itulah tim Anda yang baru, dan itulah keluarga Anda yang baru, yang penuh semangat dan penuh cinta. Pasti produktif ke depannya. Kompetensi kita bicarakan sekali lagi. Konon semuanya adalah persoalan kompetensi semata. Karena itu kita harus mengulangi pemahamannya agar lebih solid. Apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini nyaris merupakan ekspresi dari kompetensi kita. Dengan kata lain, kompetensi adalah tingkat operasional dari kebiasaan dan kompetensi tersebut adalah memicu automatic guidance system, yaitu servo mekanisme untuk bekerja melalui proses koreksi terus-menerus yang dikenal sekali lagi dengan istilah servo mekanisme. Sebenarnya ada tingkatan yang lebih tinggi dari kompetensi, yaitu belief yang kita akan bahas di lain kesempatan. Tetapi secara populer, boleh kita hanya menggunakan istilah kompetensi yang lebih terkait dengan skill dan lebih akrab pula dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi di sini kita akan perluas pemaknaannya. Semuanya adalah soal kompetensi. Jika kita sangat sering mengalami keberuntungan, maka boleh dikatakan kita memiliki kompetensi yang tinggi dalam persoalan peruntungan. Jika kita selalu sial dalam segenap hal, maka mungkin kita menjadi maestro di bidang ini, alias memiliki kompetensi sial yang sangat luar biasa. Jika kita sangat mudah memperoleh teman, maka pastilah karena kompetensi kita urusan mencari teman sudah mencapai tingkat yang tertinggi. Jika berkelimpahan selalu menyertai kita di setiap langkah, maka menandakan bahwa kompetensi berkelimpahan kita tentu sangat baik. Mari kita introspeksi sejenak.
Adakah hal-hal yang telah menjadi pola yang sangat rapi dalam kehidupan kita? Selalu terjadi dan terjadi, bahkan sebelum terjadi kita sering meramalkan untuk terjadi dan akhirnya benar terjadi. Inilah bentuk kompetensi kita. Soal kompetensi baik atau buruk adalah hal yang berbeda. Sekali lagi, semua adalah soal kompetensi. Tingkat pembelajaran manusia mulai dari yang terendah sampai dengan tingkat kompeten secara sederhana dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu 1. Unconscious incompetence, 2. Conscious incompetence, 3. Conscious competence, dan terakhir unconscious competence. Kita ambil contoh sekali lagi, olahraga. Ketika benar-benar belum memahami apa manfaat dari olahraga, maka dapat dikatakan kita dalam tahapan unconscious incompetence. Ketika telah memahami manfaat dari olahraga, tapi kita tidak bergerak sedikit pun untuk melakukannya, kita dinamakan dalam tahapan conscious, tapi incompetence. Dan ketika memahami manfaat olahraga dan kita mencoba untuk melakukannya dengan susah payah, perlu usaha fisik dan mental yang sangat besar, seringkali terhenti untuk kemudian mulai dari nol kembali. Ini menandakan kita sudah mencapai tahapan ketiga, yaitu conscious competence. Ketika kita memasuki semangat tiada hari tanpa olahraga, bahkan kita benar-benar resah jika tidak ada kesempatan untuk olahraga, maka kita udah mencapai kompetisi yang tertinggi, yaitu unconscious competence. Jadi sekali lagi, tunggu apa lagi? Jika semuanya ternyata hanya masalah persoalan unconscious competence semata, mari kita buat keyakinan untuk hidup sehat sebagai unconscious competence. Mari kita buat keyakinan untuk hidup berkelimpahan menjadi unconscious competence. Mari kita buat keyakinan untuk hidup bergelimang cinta kasih menjadi unconscious competence. Mari kita membuat semua yang memperdayakan hidup kita agar terinstall menjadi sesuatu yang unconscious competence, bahkan lebih tinggi lagi menjadi belief system. Tugas Anda sahabat kali ini adalah bayangkan diri Anda 5 tahun dari sekarang, apa yang akan Anda capai. Lalu 10 tahun dari sekarang, apa yang Anda akan capai. Hingga 20 tahun dari sekarang, apa yang Anda capai. Ambil sejenak waktu untuk hal ini. Ambil kertas yang besar, sebesar koran kalau perlu, A0. Lalu gunting gambar-gambar yang Anda ingin capai dalam 5 tahun dari sekarang. Dalam 10 tahun dari sekarang. Hingga 20 tahun dari sekarang. Pecah 5 bagian. 1 untuk keluarga, 2 untuk kesehatan, 3 untuk kemakmuran, 4 untuk sosial, 5 untuk spiritual. Cari gambar, tempel di 5 bagian tadi. Dan jadikan ini adalah dream book Anda 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang. Peaceful Place. Di sesi ini adalah sesi untuk kita melakukan pemrograman pikiran bawah sadar agar kita bisa memasang servo baru, servo mekanisme yang positif agar menjadi kebiasaan baru yang positif. Otak manusia dalam pikiran bawah sadarnya itu tidak bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang reality, mana yang bayangan, mana yang kenyataan. Untuk membentuk pathway, jejak sukses di pikiran bawah sadar seseorang, maka caranya bisa dengan melakukan. Dan ada cara yang lebih cepat lagi, yaitu dengan membayangkan hal yang sama berkali-kali dalam jangka yang panjang. Bayangkan Anda bisa main sepatu roda misalnya. Maka coba nonton YouTube tentang permainan sepatu roda tadi. Kemudian setiap hari sewaktu mau tidur malam, bayangkan diri Anda bermain sepatu roda terus menerus selama 30 hari ke depan. Apa yang terjadi kemudian? Jalan hidup Anda tahu-tahu ke arah dunia persepatu rodaan. Anda ke Senayan sore-sore di GBK, tahu-tahu Anda melihat orang bermain sepatu roda. Tahu-tahu orang itu menyapa Anda. Tahu-tahu orang itu mengajak Anda bermain sepatu roda. Ajaib kan? Sekarang kita coba dengan bayangan lain. Anda bayangkan Anda punya mobil BMW X3 warna biru. Terus setiap malam Anda bayangkan BMW X3 warna biru tadi milik Anda tadi. Terus dibayangkan sepanjang malam sebelum tidur, selagi ngayal-ngayalnya Anda, selagi ingin tidur. Percaya saya, 30 hari kemudian Anda setiap jalan di jalan raya, mata Anda akan mencari mobil BMW X3. Dan ajaib, Anda nemu aja mobil warna biru BMW X3 tadi. Walaupun mobil itu sedikit, mata Anda bisa menemukannya. Sekarang, coba Anda ingat-ingat ketika Anda ingin membeli mobil Innova warna putih. Tahu-tahu mata Anda dimanapun akan nemu aja. Tuh Innova warna putih, keren kan? Tuh lagi ada yang pakai velg racing. Bagus ya? Terus aja mata Anda terseleksi melihat mobil tersebut dan tidak lama kemudian Anda memiliki mobil itu. Sekarang kita mau lakukan dengan sengaja agar servo kemakmuran terjadi pada diri Anda. Pertama, temukan peaceful place Anda dalam bayangan Anda. Apa itu peaceful place?
Peaceful place adalah tempat di mana Anda merasa damai. Bisa kamar Anda, bisa masjid, bisa sajadah, bisa tempat ibadah, bisa pantai, bisa gunung. Apapun temukan tempat yang ketika Anda di sana, Anda merasa damai. Lalu dalam bayangan Anda berada di sana, lagi santai, lagi duduk, bisa rebahan, apapun yang membuat Anda merasa rileks, merasa santai. Lalu beri bayangan apa yang Anda inginkan. Mobil, kesehatan, rumah, keluarga bahagia, apapun itu hadirkan gambaran tadi dan beri rasa senang, bahagia ketika bersama apa yang Anda inginkan tersebut. Lakukan hal ini setiap malam dan pastikan beri rasa sudah memiliki, rasa bersyukur dan rasa bahagia. Ulangi setiap malam minimum satu keinginan Anda dan dilakukan 30 hari berturut-turut dan bersiaplah kaget atas kejadian yang mengikutinya kemudian. Langkahnya saya ulangi lagi agar sahabat semua bisa mengulangi dan bisa melakukannya. 1. Temukan peaceful place Anda. 2. Hadirkan Anda di sana. 3. Hadirkan bayangan apa yang Anda inginkan dan sudah Anda miliki. 4. Lakukan hal ini dalam imajinasi Anda sesering mungkin dan disarankan lakukan menjelang tidur malam. 5. Selamat menjadi Anda yang baru. Kenalan dengan siapa saja kalau berkumpul. Ada kebiasaan aneh saya yang lama saya kerjakan dan masih saya kerjakan tanpa sadar. Mungkin sudah masuk unconscious competence. Kalau kata Pameo, sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan kita tersebut jalan hidup sejarah diri kita. Kalau jalan hidup itu atau kebiasaan itu mengakibatkan hal yang buruk namun sudah jadi kebiasaan, harus diubah dengan teknik breaking pattern. Kita sudah tahu di pelajaran sebelum ini apa itu breaking pattern. Namun kali ini kita bukan mau membicarakan hal yang buruk pada kebiasaan saya. Walaupun banyak banget kebiasaan buruk dan harus saya rubah dan saya ubah pelan-pelan. Itulah saya yang baru dan terus saja saya belajar. Seperti Anda sahabat semua. Tetapi ada kebiasaan yang masuk bawah sadar saya yang paling dalam karena itu sudah masuk dalam unconscious competence saya. Apa itu? Yaitu kebiasaan mengumpulkan kenalan baru. Saya ini setiap minggu ada 5-7 orang kenalan baru hingga saat ini. Dari waktu yang lama, mungkin udah 35 tahun. Hal ini mungkin kebiasaan saya sekali lagi. Sudah lama. Karena itu di pojok kiri meja kerja saya yang tua tersebut ada tumpukan kartu nama banyak. Karena dulu, ya sampai sekarang sih orang selalu bagian kartu nama. Hari ini saya menyempatkan merapikan kartu nama tersebut dan mengecek nomor kontak di HP saya. 2 HP saya nomor teleponnya ternyata masing-masing lebih dari 4.000 nomor. Dan ada lebih dari 20 grup WA dalam masing-masing handphone tersebut. Saya bukan orang yang rajin membalas WA atau ikut nimbrung di grup. Tapi kalau personal japri saya sempatkan membalasnya. Saya teringat di awal membangun karir saya. Saya bertanya pada mentor saya yang kebetulan mitra bisnis saya yang kebetulan juga orang Bali terkaya. Dia juga merupakan babe saya setelah ayah saya almarhum. Dia menasihati saya bahwa sebagai orang kampung perantauan ke Jakarta, maka memiliki teman yang banyak adalah aset yang tak ternilai. Dan dia buktikan dengan perjalanan hidupnya. Di mana saja kalau kami berjalan rasanya ada aja orang yang menyalami dirinya. Kenalan. Bukan seperti selebriti yang hanya satu pihak kenalnya, selebritinya gak kenal. Dan ini dua belah pihak, mereka saling kenal. Saya impress sekali, saya terkesan sekali. Sejak saat itu di pertengahan tahun 90-an saya komit berjanji pada diri saya. Harus punya kenalan banyak. Kebiasaan tersebut saya lakukan, setiap hari mungkin 1. Efeknya sampai hari ini saya merasakan manfaatnya. Misalnya petinggi lembaga keuangan mungkin ada lebih 30 kenalan saya saat ini adalah direksi-direksi dari lembaga keuangan yang terkenal. Dan kenalannya dengan mereka lebih dari 10 tahun yang lalu. Sehingga staf saya suatu hari komentar, "Bapak kenalannya banyak bener sih, asal ketemu orang." Ketimbang saya memperkenalkan kerja di perusahaan saya, ada aja yang berkata, "Salam ya buat bosman ya, saya teman lama dia." Bahkan ke Kopassus kemarin belajar nembak waktu anak-anak perusahaan kami outing, kayaknya semua instruktur kenalnya Pak Mardigu. Saya dalam hati GR bener urusan beginian. Tapi bagi saya bukan orang kaya saja kenalan itu. Posisi jabatan politik, jabatan publik, bahkan orang yang tidak punya apa-apa, ya tetap kenalan. Kenalan itu bukan harus friend with benefit. Namun kalau kenalannya banyak, pasti buat keuntungan lebih besar. Kenalan bisa dengan siapa saja, namun nongkrong dengan siapa harus kita pilih. Dan bagi saya, nongkrong itu saya pilih-pilih sekali. Saya hanya berkumpul dengan orang yang lebih soleh, berkumpul hanya dengan orang yang lebih sukses, berkumpul hanya dengan yang lebih sehat, berkumpul dengan orang yang lebih bahagia, berkumpul dengan orang yang lebih seru, berkumpul dengan orang yang lebih kocak, yang menyenangkan. Karena berkumpul dengan manusia lebih baik,
kehidupan saya menjadi lebih baik karena kita manusia yang mudah terinduksi. Sahabat, di penghujung video ini saya menyarankan perbanyak kenalan dan jaringan bisnis Anda sebagai solusi kemakmuran. Selamat membuat tempat nongkrong yang baru, selamat berhijrah, selamat berkenal. Projected Imaginary sekali lagi. Selagi kami diskusi di sebuah lounge di jalan Walter Monginsidi di kafe langganan kami, maka saya memandang seseorang yang tak asing bagi saya. Teman kuliah saya, junior saya di kampus, yang ketika saya sambangi duduknya yang sendirian dia berkata, "Mas, dari tadi saya sudah melihat Mas Mardigu, tapi wajah galaknya lagi muncul dan serius saya sudah melipir dulu deh. Lebih baik saya diam di sini." Saya hanya tersenyum karena dia tahu sekali kalau saya agak galak itu pasti ada sesuatu yang saya sangat ingin selesaikan. Dulu dia padawan saya, yaitu sering membantu pekerjaan saya dulu waktu bereksperimen di kampus. Pastinya dia kenal sekali karakter saya. Saya galak banget, terutama sama dia. Saya berkata, "Kamu benar, ada sesuatu yang saya belum pernah lakukan dan akan saya lakukan, tapi tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya. Cuman lihat sinar harapan kecil di ujung lorong yang gelap." Kemudian saya pun menceritakan sekilas apa yang akan saya lakukan, yaitu membangun kayak kawasan ekonomi khusus berbasis heavy industry. Dia menatap saya dengan mata tajam dan berekspresi aneh. "Mas, ingat eksperimen yang dulu kita lakukan di kampus? Itu problem solvernya kok nggak dilakukan sih, Mas?" Saya berkerut dan berusaha mengingat apa yang pernah kami lakukan bersama dalam eksperimen di kampus dulu. Tapi saya tidak menemukan yang mana di otak saya ini. Folder di otak saya sudah kayak komputer mencari-cari data, tapi tetap tidak ketemu. "Itu loh Mas yang di lapangan basket," katanya, mencoba membuat saya ingat tapi tetap lupa. Sehingga dia menceritakan dengan lengkap. "Gini," katanya, "ingat nggak yang waktu kita ambil beberapa orang semua cewek yang belum pernah main basket. Lalu kita suruh mereka shoot the hoop, masukin bola ke ring basket. Lalu dari 5 bola tidak ada satu pun yang masuk. Lalu kita tutup mata dia dan kita panggil 10 orang yang menonton dia dan menyemangati dia. Lalu kita tutup mata dia pakai blindfold lalu diposisikan di tempat syuting. Ketika dia melempar bola, maka ke-10 orang tersebut bertepuk tangan dan berkomentar. Padahal bolanya tidak masuk. Namun mereka bersorak seakan-akan bolanya masuk. Berkomentar, "Yeay, finally you get it. Akhirnya Anda bisa. Hebat, gitu dong, mantap," gitu ya. Setelah 3 atau 4 kali bola tersebut masuk, padahal tidak ada juga yang masuk, maka tutup mata dan tutup kepalanya dibuka. Lalu cewek tersebut kembali di posisi syuting. Dia diberikan 10 kali peluang menembak sekarang. Dan ternyata dari seseorang yang tidak pernah main basket dalam seumur hidupnya sekarang bisa memasukkan 4-5 kali bola ke keranjang dibantu tepukan penonton yang cheering up mendukung dia. Jadi otak manusia bisa dibantu dengan ilustrasi nyata dalam pikiran bawah sadarnya bahwa dia bisa melakukan. Walaupun belum pernah dilakukan sebelumnya, namun dengan stimulus mereka pernah dalam tanda petik melakukan. Ternyata merubah kimia yang ada dalam pikirannya dan menjadi kenyataan. Mereka, otak tersebut membuat pathway jaringan baru di otak mereka sehingga semuanya possible karena jaringan baru itu terbentuk. Apa yang Mas akan lakukan adalah persis seperti gadis eksperimen basket kita dulu. Sekarang saran saya, cari kelompok orang yang pasti mensupport Mas Mardigu. Share pada mereka bisnis Mas ke depan. Mereka belum tentu bisa bantu, namun cheer up mereka. Mas Mardigu pasti bisa lakukan. Gampang itu buat Mas Mardigu. Dan komentar positif lainnya dari siapa saja orang yang support Mas Mardigu akan merubah kimia di dalam pikiran bawah sadar Mas Mardigu yang membuat impian tadi bisa jadi kenyataan. Saya pun mengangguk-angguk setuju. Diam dan saya lakukan keesokan harinya. Saya kumpulkan dan saya ceritakan kepada teman-teman, sahabat, saudara saya, keluarga saya apa yang akan saya lakukan dan saya mendapatkan dukungan tersebut. Kamu bisa, dan kamu bisa. Kejadian itu tahun 2018. Dan saat ini ternyata mendekati kenyataan. Sahabat, inilah ujung video naratif servo mechanism. Sangat disarankan ke depan Anda pilih siapa teman Anda berkumpul. Pastikan yang membuat diri Anda menjadi orang yang lebih baik, menjadi naik nilainya, menjadi lebih sehat, lebih makmur, dan pastikan Anda melakukan hal yang sama ke mereka. Dukung semua sahabat mereka untuk mereka juga menjadi yang terbaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hormat dari saya Mardigu Wowi. Sukses untuk sahabat semua.